Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sesi ke-12 ini kita akan membahas tentang kepemimpinan dan motivasi kerja. Jadi tujuan dari materi ini adalah bagaimana memahami peran motivasi dalam mencapai tujuan dan organisasi kinerja individu. Seperti halnya teman-teman dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari, tentu akan lebih bersemangat jika kita memiliki motivasi. Seperti misalnya teman-teman kuliah, motivasinya misalnya ingin menjadi atau ingin menambah ilmu dan keterampilan agar nanti bisa mudah bersaing di dunia kerja misalnya, atau bisa memiliki pengetahuan yang cukup untuk menjadi seorang wira swasta dan sebagainya. Ya, jadi bagaimana motivasi tadi bisa meningkatkan semangat teman-teman dalam melaksanakan sebuah kegiatan atau aktivitas. Demikian pula dengan sebuah organisasi ya. Ketika teman-teman bekerja dalam sebuah organisasi ataupun nanti bekerja dalam sebuah perusahaan, akan ada motivasi-motivasi yang akan melandasi teman-teman di dalam bekerja. Nah, dorongan untuk mencapai tujuan pekerjaan dengan efektif ya. Jadi motivasi kerja itu adalah sebuah dorongan untuk mencapai tujuan pekerjaan dengan efektif. Tadi sudah saya sampaikan, ketika kita memiliki motivasi, kita akan merasa terpacu, merasa ingin sekali memperoleh apa yang kita inginkan. Motivasi ini tentu saja menjadi sesuatu yang penting untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. Misalnya teman-teman yang memiliki motivasi kerjanya ingin cepat menjadi seorang pimpinan. Nah, biasanya dia akan bekerja dengan penuh semangat gitu ya, dengan giat sehingga bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya dengan cepat dan baik. Atau seorang pegawai yang motivasi kerjanya hanya ingin memperoleh pekerjaan yang layak, biasanya semangatnya akan menjadi sedikit berbeda ya. Misalnya karena dia motivasinya ingin memperoleh pekerjaan, ketika dia sudah bekerja, ya sudah, maka dia hanya bekerja untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang pekerja misalnya. Nah, ini semua tentu saja tergantung dari motivasi masing-masing. Semakin tinggi motivasi kerja, tentu akan meningkatkan produktivitas seorang pegawai atau seorang anggota organisasi di dalam lingkungan kerjanya. Semakin rendah motivasi, tentu akan semakin berkurang produktivitasnya di dalam lingkungan kerjanya. Yang kedua, pentingnya motivasi kerja tentu saja akan memaksimalkan potensi pegawai. Tadi sudah saya sampaikan, misalnya seorang pegawai yang ingin memajukan perusahaan atau ingin cepat menjadi seorang pimpinan atau ingin mendapatkan prestasi di dalam pekerjaannya, tentu dia akan bekerja dengan lebih giat daripada hanya seorang pegawai yang motivasinya hanya ingin sekedar bekerja saja ya. Nah, dengan demikian tentu saja potensi yang akan dikeluarkan oleh masing-masing pegawai tadi akan menjadi berbeda. Yang berikutnya, dengan motivasi kerja akan membangun kolaborasi yang kuat. Ya, jadi ketika seseorang itu punya motivasi kerja yang baik, maka dia akan berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya. Demikian pula ketika dia harus bekerja sama dengan orang lain,
Biasanya ketika motivasi kerjanya bagus, dia juga akan berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya dengan rekan kerjanya, dengan anggota timnya, dan sebagainya. Berikutnya, apa sih pandangan tentang motivasi itu? Nah, ada banyak perspektif di dalam memandang atau memahami sebuah motivasi kerja. Perspektif itu adalah cara pandang ya. Kita memahami sebuah gambar akan memiliki perspektif yang berbeda-beda. Ada seseorang yang memahami sebuah gambar, misalnya melihat sebuah gambar akan melihat seorang nenek tua. Demikian pula dengan orang lain. Orang lain bukan melihat gambar tadi seperti orang nenek tua, tapi terlihat sebagai seorang gadis yang cantik, gadis muda yang cantik dengan dan anggun gitu ya. Nah, ini adalah cara pandang yang berbeda dalam memahami sesuatu. Tentu saja berbagai perspektif dalam memahami motivasi kerja tadi bisa dikategorikan atau dilihat dari beberapa sudut pandang ya. Yang pertama adalah pendekatan psikologis. Motivasi kerja dikatakan sebagai sebuah kepuasan pribadi sebagai motivator utama. Jadi tadi sudah disampaikan ketika seseorang memiliki motivasi kerja yang tinggi, maka dia akan menjadi motivator, akan menjadi motivasi utama di dalam bekerja. Ya, sehingga ketika dia merasa sudah memaksimalkan kemampuannya, dia akan memperoleh kepuasan pribadi. Yang kedua, pendekatan manajerial. Nah, motivasi kerja ini adalah alat untuk meningkatkan kinerja organisasi. Jadi sebuah motivasi kerja di dalam pendekatan manajerial akan berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang ketiga adalah pendekatan sosiologis. Motivasi kerja merupakan hasil interaksi sosial dalam kelompok kerja. Nah, ini adalah tiga hal atau tiga perspektif cara pandang yang berbeda menurut psikologis, menurut manajerial, dan menurut sosiologis. Berikutnya adalah sumber motivasi. Bagaimana kita memiliki atau memperoleh motivasi? Tentu saja motivasi ini ada atau diperoleh seseorang dari keadaan yang berbeda-beda. Motivasi di mana asal dorongannya yang mendorong individu untuk bersemangat. Jadi bagaimana kita memperoleh semangat itu ada yang pertama dari motivasi internal atau dari dalam diri seseorang. Misalnya tadi disampaikan kepuasan kerja, seseorang merasa termotivasi dan merasa puas. Atau yang kedua dari passionnya, jadi dia merasa ini adalah hobinya dia ini adalah passionnya dia. Jadi dia mengerjakan sesuatu dengan senang hati. Nah, ini juga merupakan motivasi. Jadi seseorang ketika dia mengerjakan pekerjaannya di dalam bidang akuntansi misalnya, dia merasa senang. Nah, ini merupakan passionnya dia, sehingga dia lebih semangat. Misalnya mahasiswa semester 3 senang belajar tentang ilmu manajemen karena sesuai dengan bidang ilmunya, atau juga karena misalnya sesuai dengan passionnya. Nah, ini merupakan motivasi di dalam internal atau diri seseorang. Atau motivasi internal juga bisa diperoleh dari komitmen ya. Jadi komitmen, jadi dalam dirinya berkomitmen ingin belajar sungguh-sungguh misalnya, atau ingin bekerja di sebuah perusahaan dengan lebih maksimal, dengan lebih sungguh-sungguh gitu ya. Atau motivasi dapat diperoleh dari yang kedua, yaitu motivasi eksternal. Jadi kalau yang pertama tadi dari internal, bisa berupa kepuasan kerja, bisa berupa passion, bisa berupa komitmen. Nah, yang kedua adalah dari motivasi eksternal. Nah, kalau yang kedua ini misalnya
Seseorang bekerja itu karena ingin mendapatkan gaji yang tinggi, ya, atau dia ingin mendapatkan promosi yang cepat sebagai pimpinan, sebagai manajer, sebagai bos, sebagai direktur, dan sebagainya. Atau dia ingin mendapatkan pengakuan sosial dari masyarakat, dari lingkungannya, dari orang tuanya, dari keluarganya, dari teman-temannya, bahwa dia bekerja di perusahaan yang bonafit gitu misalnya ya. Nah, ini merupakan motivasi-motivasi eksternal. Ya, jadi bedanya kalau motivasi internal itu dari dalam diri seseorang, sedangkan motivasi eksternal itu adalah motivasi yang berasal dari luar diri seseorang. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan kerja. Nah, kalau lingkungan kerja ini tentu saja dari luar ya, tapi agak sedikit berbeda dengan tadi motivasi eksternal. Kalau lingkungan kerja ya berarti dari lingkungan sekeliling ya, dari beberapa kondisi, misalnya lingkungan kerjanya di Pertamina itu bagus gitu ya, kerjasamanya sangat 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 erat antar pegawai misalnya. Nah, ini lingkungan kerja yang merupakan menjadi motivasi bagi seseorang untuk bekerja. Jadi sumber motivasi itu ada tiga. Yang pertama motivasi internal, yang kedua motivasi eksternal, dan yang ketiga adalah lingkungan kerja. Berikutnya adalah teori motivasi. Ada beberapa teori-teori motivasi. Ini merupakan eh, hanya sekedar pengetahuan saja ya. Misalnya teori motivasi yang dikeluarkan oleh Maslow. Nah, ini paling banyak dipakai nih biasanya, teori hierarki kebutuhan oleh Maslow. Di mana di sini bahwa motivasi itu merupakan kebutuhan dasar fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, aktualisasi diri. Ya, jadi motivasi itu bisa didapat dari fisiologis, dari keamanan, dari sosial, dari penghargaan, dari aktualisasi diri. Atau kerangka berpikir dari teori dua faktor dari Herzberg, yaitu motivasi kerja merupakan faktor motivator dan faktor pemeliharaan. Jadi menurut Herzberg, motivasi ini memberikan sebuah motivator, menjadikan sebuah motivator seseorang di dalam bekerja, ya, dan juga menjaga dia untuk tetap bertahan mengerjakan apa yang dia kerjakan, ya. Jadi merupakan faktor motivator dan faktor pemeliharaan. Atau menurut Adams, ya, yaitu teori keadilan, di mana di sini dikatakan bahwa adanya keseimbangan kontribusi dan imbalan. Jadi seseorang itu akan termotivasi jika dia mendapatkan keseimbangan di dalam kontribusinya, atau dia mendapatkan imbalan di dalam pekerjaannya. Dan yang terakhir adalah menurut Fromm, yaitu teori harapan. Nah, di sini adanya hubungan antara usaha, kinerja, dan hasil. Jadi ketika seseorang bekerja, tentu saja dia ingin mendapatkan motivasinya untuk memperoleh pekerjaan yang sebaik-baiknya dan mendapatkan hasil yang sebesar-besarnya. Ya, jadi ada 4 teori yang melandasi motivasi kerja, ada menurut Maslow, ada menurut Herzberg, menurut Adams, dan menurut Fromm. Karakteristik motivasi kerja, ciri-ciri motivasi yang berkontribusi pada hasil positif. Yang pertama adalah keterlibatan emosional. Jadi seseorang bekerja itu dia dengan sepenuh hati ya, dia berkomitmen pada tujuan.
Nah, ketika seseorang memiliki komitmen pada tujuan, dia akan bekerjanya dengan maksimal, ya, mengerjakan dengan sebaik-baiknya, tidak hanya asal-asalan, tidak hanya asal selesai, tidak hanya menggugurkan kewajiban. Ya, dia akan bekerja dengan lebih cepat, dia akan bekerja dengan lebih teliti, dengan lebih hati-hati sehingga hasilnya lebih maksimal. Yang kedua, persistensi, yaitu ketekunan menyelesaikan tugas. Jadi seberat apapun ketika motivasinya tinggi, maka dia akan berusaha menyelesaikan pekerjaannya, ya. Jadi tidak ada pekerjaan yang sulit kalau dia memiliki motivasi yang tinggi. Dia akan berusaha sesulit-sulitnya untuk bisa tetap menyelesaikan kewajibannya, menyelesaikan pekerjaannya. Yang ketiga, arah yang jelas. Fokus pada pencapaian target. Jadi dia tahu apa yang harus dia kejar, targetnya seperti apa. Dari target tadi, maka dia akan fokus untuk menyelesaikan pekerjaannya menuju targetnya. Dan yang terakhir adalah dia akan lebih fleksibilitas atau dia akan lebih fleksibel. Dia akan mudah beradaptasi dengan perubahan. Nah, ketika dia memiliki motivasi kerja yang baik, maka ketika adanya perubahan-perubahan, maka dia tidak akan resisten. Dia akan berusaha beradaptasi menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Ya, kalau motivasi kerjanya tidak tinggi, ketika ada perubahan biasanya akan mengeluh, gitu ya, akan tidak mau mengerjakan, sudah putus asa dan sebagainya. Nah, kalau motivasi kerjanya baik, maka ketika ada perubahan pun dia tidak akan menyerah, dia akan tetap berusaha mempelajari perubahan tersebut, beradaptasi sehingga dapat menyelesaikan pekerjaannya. Kebutuhan akan motivasi kerja. Motivasi penting dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Tentu saja hal ini yang pertama untuk mencegah kejenuhan kerja. Ya, meningkatkan antusiasme dan semangat kerja. Orang yang punya motivasi tinggi diharapkan tidak mudah jenuh tadi ya, persisten, tetap bertahan melakukan apa yang dia kerjakan. Kemudian akan meningkatkan kepuasan, membuat pegawai merasa dihargai dan loyal. Jadi ketika pekerjaannya selesai, dia akan merasa puas gitu ya, akan membuat pegawai merasa dihargai dan loyal. Dan tentu saja akan meningkatkan kinerja, memastikan pencapaian tujuan organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja. Yang pertama adalah elemen penting yang mempengaruhi motivasi kerja adalah kepemimpinan, yaitu gaya pemimpin yang memotivasi. Nah, ketika teman-teman menjadi seorang pemimpin, ternyata teman-teman itu sangat diperhatikan oleh bawahan kalian, ya. Jadi seorang pemimpin itu akan mempengaruhi kondisi kinerja dari pegawai di bawahnya. Makanya gaya kepemimpinan tadi itu akan menjadi motivasi orang yang dipimpin. Nah, makanya kemarin kita belajar bahwa ada macam-macam gaya pemimpin, ya, ada yang diktator, ada yang liberal dan sebagainya. Sekali lagi jangan dipertanyakan mana yang lebih baik, ya. Gaya kepemimpinan itu bisa kalian pergunakan semuanya, ya, tergantung dari kondisi yang ada, ya. Jadi kalian harus lihat juga situasinya seperti apa, kapan harus memakai gaya liberal, kapan harus pakai gaya diktator, ya. Itu harus dilihat dari kondisinya. Kemarin sudah diterangkan bagaimana cara menggunakan masing-masingnya. Yang kedua adalah komunikasi, penyampaian tujuan yang jelas. Sekali lagi sudah disampaikan bahwa komunikasi merupakan hal yang penting dan tidak segan-segan selalu saya menyampaikan ini, ya. Bagaimana bahwa teman-teman harus punya kemampuan komunikasi yang bagus. Menjadi seorang pendiam tentu hal yang bagus,
dalam beberapa hal. Tapi ketika nanti teman-teman menjadi seorang pemimpin, ternyata tidak diam itu tidak seperti kata pepatah ya, diam adalah emas ya. Ternyata harus tahu kapan saatnya diam, kapan tahu harus bisa menjaga komunikasi di antara kelompok kalian ya, atau di antara anggota atau di antara pekerja. Jadi dengan adanya komunikasi yang bagus, tentu saja akan tersampaikan penyampaian tujuan secara lebih jelas. Yang ketiga adalah kompensasi. Nah, kompensasi tentu saja ini sangat diharapkan oleh para pekerja ya. Bagaimana gajinya dapat tepat waktu, kemudian mendapatkan reward, mendapatkan insentif, gitu ya, mendapatkan bonus dan sebagainya. Ini tentu saja hal-hal kompensasi yang diinginkan oleh para pegawai untuk bisa meningkatkan motivasi kerja mereka. Di suatu perusahaan yang sering mendapatkan bonus, tentu pekerjanya akan lebih semangat daripada di sebuah perusahaan yang jarang memberikan bonus kepada pegawainya atau bahkan sering memberikan hukuman kepada pegawainya. Yang keempat adalah pengembangan karir. Nah, ketika seorang bekerja, tentu dia ingin mengembangkan karirnya, ya. Makanya biasanya perusahaan itu menyusun karir, jenjang karir di dalam perusahaannya, ya. Bagaimana dia mulai bekerja sebagai misalnya dari bagian administrasi, kemudian naik menjadi pelaksana, naik menjadi supervisor, naik menjadi kepala sub bidang, menjadi kepala bidang, menjadi manajer, menjadi direksi atau direktur dan sebagainya ya. Ini adalah jenjang-jenjang karir ketika seorang bekerja. Kalau di dalam perusahaan tadi tidak ada jenjang karir, ini biasanya motivasi pegawainya juga akan berbeda. Kemudian yang terakhir adalah dari budaya organisasinya. Bagaimana nilai dan norma yang mendukung. Jadi budaya organisasi setiap perusahaan itu tidak sama ya, akan berbeda-beda tentu saja. Ada perusahaan yang bekerjanya itu harus disiplin. Ada perusahaan yang bekerjanya itu lebih nyantai. Ada perusahaan yang bekerjanya itu penuh dengan tekanan. Ada perusahaan yang bekerjanya itu penuh dengan keriangan dan sebagainya. Nah, ini adalah budaya organisasi yang akan berbeda di masing-masing perusahaan. Oke ya, jadi saya dikatakan bahwa motivasi kerja adalah kunci keberhasilan individu dan organisasi. Dengan motivasi kerja akan meningkatkan produktivitas dan kinerja. Kemudian, pemimpin yang memahami motivasi pegawai dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih efektif dan inovatif. Makanya, sebagai seorang pemimpin, kalian harus bisa memotivasi pegawai, memotivasi bawahan ataupun staf kalian sehingga lebih termotivasi di dalam bekerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.